Kalaulah kita membaca sejarah orang-orang saleh sebelum kita, ini Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus, sahabat yang mulia, panglima perang, seorang pejuang, pahlawan Islam, Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid, di saat beliau telah usia, beliau menangis. Bercucuran air mata beliau. Beliau pegang Al-Quran. Seraya beliau memegang Al-Quran, beliau berkata, wahai Al-Quran, syaghalana ankal jihad. Wahai Al-Quran, jihad telah menyibukkan kami daripada membaca Engkau. Berjihad di jalan Allah telah menyibukkan kami dari membaca Engkau. Menyesal sahabat yang mulia ini, terpalingkan daripada Al-Quran. Tapi apakah yang menyebabkan beliau berpaling? Apa? Jihad fi sabilillah. Bukan hal dunia, bukan kesenangan dunia, bukan permainan, bukan bersenda gurauan, tapi jihad. Beliau telah merasakan bahwasanya berkorbannya beliau di jalan Allah, berjihadnya beliau di jalan Allah telah mengalihkan beliau daripada membaca Al-Quran. Beliau menangis. Adapun kita ma'asyiral muslimin, apa yang kita katakan kepada Al-Quran? Apa yang kita katakan kepada Al-Quran? Ya Al-Quran, syaghalana ankal jihaz. Cuma beda dal dengan zai. Kalau sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu wa arda, syaghalana ankal jihad. Kalau kita syaghalana ankal jihaz. Elektronik telah menyibukkan kami dari engkau wahai Al-Quran. Apa yang dimaksud? HP. Na'udzubillah. Saya berani menantang ikhwah semua, mana yang lebih banyak waktunya kepakai? Bukan santri. Santri gak boleh pegang HP. Pantesan, kalau pegang HP juga termasuk. Mana waktu kita yang lebih banyak memegang Al-Quran atau megang HP? Syaghalana ankal jihaz. Sungguh, wahai Al-Quran, elektronik telah menyibukkan kami dari engkau. Kalaulah sahabat yang mulia ini, Khalid ibn Walid, menyesal disibukkan oleh jihad daripada membaca Al-Quran, apalagi cuma HP. Bukan berarti ma'asyarul muslimin, pada HP tersebut tidak ada manfaatnya. Ada manfaatnya, tidak dipungkiri. Tapi apakah manfaatnya HP sebanding dengan manfaatnya jihad? Jihadnya Khalid bin Walid? Jawabnya syattan. Sangat jauh sekali. Jauh sekali ikhwah fillah azzakumullah. Jauh sekali. Apalagi pada HP tersebut, Masya Allah, terdapat fitnah. Memang sekilas kita melihat pada HP banyak ilmu yang bertebaran, tapi bukti membuktikan sedikitnya keberkahan pada ilmu yang bertebaran tersebut. Ilmu begitu banyaknya tersebar. Bahkan subhanallah, saya mengetahui salah seorang teman, salah seorang ustaz menulis sore hari ini, tatkala kami berada di bandara Jakarta, besok saya sampai di Jambi, saya sudah dikirimin oleh ikhwan Jambi tulisan ustaz tersebut. Masya Allah. Padahal ustaznya nulisnya di mana? Kemarin sore di Jakarta, di bandara. Besoknya saya sampai di Jambi, sudah dikirimin tulisan ustaz tersebut. Begitu tersebarnya, tapi keberkahan. Coba lihat banyaknya akhlak yang telah dihasilkan oleh HP tersebut sedikit.
Makanya sebagian para pengamat mengatakan, Masya Allah, pada zaman dahulu para salafus saleh menempuh perjalanan 3 bulan naik onta. Cuma apa? Untuk mendapatkan satu hadis. Tapi satu hadis ini, ma'asyiral muslimin, merubah warna hidupnya. Merubah warna hidupnya. Satu hadis diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata para sahabat? Tidaklah kami mempelajari 10 ayat kecuali dan kami tidak akan berpindah kepada ayat selanjutnya kecuali kami telah memahami dan mengamalkan 10 ayat itu terlebih dahulu. Diberkahi. Sementara berapa ayat yang masuk ke dalam HP kita dalam sehari? Berapa ayat? Berapa ayat, ikhwah? Sangat banyak sekali. Masya Allah. Keberkahan. Mana keberkahan? Karena Masya Allah, ikhwah sekalian, a'azzakumullah, apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyaknya orang-orang yang menulis ilmu liyubari bihi sufaha atau liyasrifa bihi wujuhan nas, untuk membodohkan orang yang bodoh atau untuk memalingkan pandangan manusia pada dirinya. Lawan daripada keikhlasan semua. Itu banyak di dalam dunia-dunia maya tersebut, ikhwah sekalian, azam. Tatkala seorang hamba menerima suatu tulisan, dia baca, wah, tulisannya bagus. Ini saya berkata kepada hati. Ingat, saya berkata kepada hati. Begitu kita membaca suatu tulisan, wah, tulisan ini bagus, saya akan sebarkan. Saya akan sebarkan. Lalu di dalam hati kecil kita, di dalam hati kecil kita paling dalam, terbisik suatu bisikan halus sekali. Nanti orang akan mengatakan, wah, tulisan antum hebat ya. Nanti orang akan mengatakan, tulisan antum bagus sekali ya. Tulisan antum memuat kadar ilmiah yang dalam sekali. Padahal cuma kopas. Di saat kita hendak menyebarluaskannya, ada bisikan tersebut di dalam hati kita. Maka saya bertanya kepada antum semua, apakah ini yang disebut dengan keikhlasan? Ikhlaskah seperti ini? Subhanallah. Yakinlah pada saat tersebut keikhlasan telah meninggalkan Anda. Karena antara keikhlasan dan cinta pujian tidak akan pernah berkumpul dalam satu hati selama-lamanya. Masya Allah. Riya, ikhwah sekalian, a'azzakumullah, cinta pujian, dosa besar. Setiap hari kerjanya copy paste, copy paste, copy paste, dan setiap kali dia copy paste, setiap kali itu pula dia berbuat riya, dan setiap kali itu dia jatuh dalam dosa besar. Na'udzubillah. Penyebabnya HP. Adakah hal ini terlintas di hati kita, ikhwati fillah, a'azzakumullah? Saya menyampaikan nasihat kepada saudara saya. Adakah hal tersebut terlintas di hati kita? Apa jawabannya? Tidak ada. Subhanallah. Dosa besar memandikan seorang hamba tatkala HP menemani dirinya siang dan malam. Dosa apa? Dosa riya, na'udzubillah. Dosa riya. Di sisi yang lain, tatkala orang-orang Yahudi berkeyakinan dengan suatu tempat ibadah mereka yang disebut dengan dinding ratapan. Tahukah saudaraku sekalian, apa yang dimaksud dengan dinding ratapan tersebut? Pada dinding tersebut mereka mengadukan keluh dan kesahnya.
dibikin tulisan, kemudian diselipkan di dinding tersebut. Insyaallah semua kita mengetahuinya. Ada salah satu ritual keyakinan agama Yahudi. Lalu muncullah suatu dinding ratapan, tapi tidak di alam nyata. Berada di mana? Di alam maya. Dinding ratapan di alam maya yang bernama, tahu semua. Pada dinding alam maya ini seorang hamba Allah meratapi keluh dan kesahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mengadukan keluh dan kesahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syakauta man yarhamuka ila man la yarhamuk. Engkau telah mengadukan yang maha menyayangimu kepada yang tidak sayang kepadamu. Syakauta man yarhamuka ila man la yarhamuk. Engkau mengadukan Rabb yang maha sayang kepadamu kepada makhluk yang tidak sayang kepadamu. Di dinding ratapan alam maya ini, seorang muslim mengadukan keluh dan kesahnya. Bahkan zadat tinu billah. Bahkan permasalahan ini bertambah keruh lagi. Di dinding ratapan tersebut, dia buka ratapan plus pintu gunjingan. Pintu ghibah. Dia sebutkan keluh kesahnya di dinding ratapan alam maya tersebut, sehingga manusia yang lain pun ikut membacanya. Lalu penasaran apa maknanya, maka terjadilah ghibah yang bersahut-sahutan. Padahal ghibah, ma'asyiral muslimin, apakah dia dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Ikhwah sekalian azzakumullah. Seorang pelaku dosa besar atau pelaku dosa kecil yang selalu berkelanjutan dalam dosa kecil tersebut, maka dia divonis sebagai seorang apa? Fasik. Seorang yang fasik tidak diterima persaksiannya. Para ulama rahimahumullah memberikan definisi fasik, murtakibul kabirah atau musirrun ala saghirah. Pelaku dosa besar atau seorang yang senantiasa melakukan dosa kecil. Dibukalah pintu bergunjinglah manusia. Al-mutasabbib kal-mubashir. Seorang yang menjadi penyebab seperti seseorang yang melakukan. Akibat satu tulisan yang dia tempelkan di dinding tulisan, di dinding ratapan mayanya, maka muncullah gunjingan 1000 manusia di alam maya. Maka seperti dia bergunjing 1000 kali dosanya. Na'udzubillah. Penyebabnya HP. Subhanallah. Saya berharap, bahkan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ada seorang ustaz yang menulis atau menyampaikan lebih luas lagi mengenai bahayanya dinding ratapan di alam maya ini. Ikhwah sekalian, a'azzakumullah. Benarlah apa yang dikatakan oleh sebagian. Bagaimana kita mengadukan kondisi kita. Sebagaimana seorang mengatakan, ya Al-Quran, syaghalana anka al-jihaz. Al-Quran, sungguh elektronik telah menyibukkan kami dari engkau. Maka ikhwati fillah azzakumullah, saya menyampaikan hal ini agar kita bisa berjalan di atas basirah, agar kita melakukan setiap tindak tanduk kita, apa yang diperbuat oleh jari dan lisan kita, betul-betul kita mengetahui akibatnya. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih.